Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat MGL dimanapun berada. Meskipun kita nggak bisa jumpa secara langsung tatap muka di kelas, tapi tetap yang namanya belajar kita harus siap-siap. Ya, untuk itu langsung saja hari ini di bagian ini saya akan membahas mengenai paket 3. Di paket 3 ini adalah pembahasannya mengenai konsep hidup dan asal-usul kehidupan. Jadi di sini berkaitan dengan berbagai macam ciri-ciri kehidupan, kemudian berbagai macam teori-teori tentang bagaimana kehidupan berawal atau yang pertama kali muncul di bumi, prosesnya seperti apa. Nah, ini materi kelas 12, jadi sahabat sendiri mungkin sudah familiar dan masih hangat dalam pikiran ya. Jadi langsung saja untuk itu kita akan membahas soalnya. Nanti untuk hal-hal yang tidak jelas nanti bisa dikonsultasikan di luar video ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Di nomor 1 ditanyakan di sini tentang teori asal-usul kehidupan itu disusun berdasarkan hal-hal apa saja. Nah, yang jelas kita bisa bahas di sini bahwa yang namanya asal-usul kehidupan ini sifatnya adalah berupa teori. Kenapa disebut dengan teori? Karena tidak ada satupun ilmuwan yang bisa memastikan apakah ini benar ataupun salah. Hanya saja kita juga bisa berpegangan dari sederetan argumen-argumen tersebut mana yang teori yang mendekati benar atau kita yakini benar. Nah, teori asal-usul kehidupan sendiri berarti bercerita tentang bagaimana makhluk hidup pertama muncul. Makhluk hidup yang pertama muncul di bumi ini yang akan coba dibahas di teori-teori asal-usul kehidupan. Teori-teori tadi disusun berdasarkan apa? Jadi teori-teori yang asal-usul kehidupan ini dasar penyusunannya adalah ditinjau dari dua hal. Apa yang ada saat ini dan apa yang mungkin terjadi di masa lalu. Artinya kita dalam mencoba menjawab bagaimana kehidupan pertama muncul di bumi, tentunya kita harus berpatokan bagaimana kondisi bumi saat belum ada kehidupan, kemudian dikaitkan dengan kondisi sekarang, bagaimana perubahannya. Nah, dari situlah kita akan bisa menduga tentang bagaimana kehidupan yang pertama muncul di bumi. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang C, mengenai hasil analisis data peristiwa masa lampau. Jadi kita mencari-cari data tentang kejadian-kejadian masa lampau, kita bandingkan, kemudian kita analisis dengan kondisi yang sekarang. Nah, disitulah kita akan tahu bagaimana teori mengenai asal-usul kehidupan. Baik, lanjut nomor berikutnya, nomor 2. Di nomor 2 ditanyakan di sini, Louis Pasteur membuktikan bahwa teori generatio spontanea tidak benar dengan cara. Kalau kita ingin membuktikan suatu teori benar atau salah, tentunya kita harus mengujinya. Jadi artinya ketika sebuah teori kita katakan benar atau kita katakan salah, kita lihat bagaimana cara membuktikan benar atau salah tadi. Tentunya kita harus buktikan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan eksperimen. Jadi jelas sampai di sini. Jawabannya tepat di sana adalah option yang D, melakukan eksperimen. Di antara jawaban yang lain itu tidak berkaitan dengan prinsip pembuktian. Misalnya mengemukakan masalah baru, menyusun teori baru, merumuskan hipotesis baru. Nah, yang berkaitan langsung dengan pembuktian tentang benar salahnya sebuah teori adalah dengan melakukan eksperimen. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal berikutnya ditanyakan mengenai Pasteur memperbaiki eksperimen dari Spallanzani yang mana rangkaian percobaannya tidak akan memungkinkan terjadinya sesuatu
yang muncul secara tiba-tiba atau generatio spontanea. Jadi artinya di nomor 3 jelas di sini apa yang dilakukan oleh Pasteur. Pasteur melakukan percobaan dengan air kaldu yang sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya, namun Pasteur menyempurnakan dengan memuaskan bahwa kehidupan yang muncul di dalam air kaldu tersebut bukan berasal dari gas yang ada di udara, melainkan bibit kehidupan yang ada di udara, bisa berupa bakteri. Jadi artinya di sini Pasteur menggunakan botol berleher angsa ini dengan tujuan membuktikan bahwa makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya, atau kita sering kenal dengan teori generatio spontanea. Generasi spontanea mengatakan bahwa makhluk hidup mungkin bisa berasal dari benda mati. Sebaliknya, Louis Pasteur mengatakan makhluk hidup tidak mungkin muncul dari benda mati. Ya, artinya teorinya Louis Pasteur mendukung atau berprinsip pada teori-teori justru teori biogenesis. Jadi kesimpulannya adalah nomor 3 jawaban yang tepat di sini adalah tidak akan mendorong terjadinya generasi spontanea ketika Louis Pasteur menggunakan botol berleher angsa. Oke, baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 menanyakan bahwa percobaan Louis Pasteur dan Stanley Miller telah dapat menjelaskan tentang hal-hal yang bisa dijelaskan dari gabungan kedua percobaan ilmuwan tersebut. Oke, kalau kita lihat di sini, Miller itu melakukan pembuktian mengenai terbentuknya asam amino dapat dibuat secara in vitro. Artinya asam amino yang selama ini diyakini sebagai unsur yang pertama kali menyusun kehidupan, unsur tersebut bisa dibuat di luar tubuh atau dibuat secara in vitro. Sehingga gabungan percobaan tadi telah dapat menjelaskan tentang unsur penyusun makhluk hidup, yaitu asam amino itu sendiri, kemudian asal-usul kehidupan yang memang diduga berasal dari molekul asam amino. Oke, sedangkan evolusi kehidupan sendiri itu baru ada setelah makhluk hidup muncul. Makhluk hidup tersebutlah yang diyakini melakukan evolusi. Sehingga nomor 4 jawaban yang tepat di sini adalah B. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini menanyakan tentang percobaan Stanley Miller membuktikan tentang hal-hal berikut. Artinya tipe soal nomor 4 dan soal nomor 5 sama, hanya saja ini muncul di tahun yang berbeda pada tes masuk PTN. Oke. Di sini tanyakan percobaan Stanley Miller membuktikan bahwa tentunya di sini pembuktian tentang asam amino. Pembuktian tentang pembentukan asam amino. Oke, baik, kalau begitu. Oke, karena konsepnya masih sama, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Di soal nomor 6 menanyakan tentang konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey, menyatakan bahwa kehidupan berasal dari. Nah, di sini menanyakan tentang konsep yang dikemukakan oleh Harold Urey, yang mana konsep Harold Urey sendiri itu melandaskan juga pada postulat dari Oparin dan Haldane yang menyatakan bahwa kehidupan yang muncul di bumi pertama kali berkembang dari asam amino, yang mana asam amino tersebut itu berasal dari gas yang ada di atmosfer saat itu. Yang mana gasnya tersebut yang dimaksud oleh Harold Urey di sana adalah ada gas amonia, metana, gas hidrogen, dan uap angin. Nah, keempat zat ini akan bisa bereaksi membentuk asam amino ketika ada halilintar. Oke, sehingga sampai di sini nomor 6 sangat jelas jawabannya di sana adalah tentang gas-gas yang terdapat di atmosfer purba. Di jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 7.
Berdasarkan teori Oparin, organisme fotosintetik merupakan organisme yang pertama kali muncul di bumi. Oke, apakah betul pernyataan tersebut? Oke, kita sudah membahas di awal sedikit tentang bagaimana kehidupan pertama muncul. Nah, sel yang pertama muncul tadi, apakah betul sudah bisa berfotosintesis? Kalau kita kaitkan dengan teori endosimbiosis, endosimbiosis ini menceritakan tentang teori mengenai mitokondria dan kloroplas yang dianggap sebagai sebuah sel pada mulanya. Jadi kita istilahkan dengan sel mitokondria. Kemudian ada sel kloroplas. Nah, dugaan ini muncul mengingat fakta kedua organel ini mempunyai DNA atau asal nukleat, sehingga memang ini adalah organel yang dia bisa bereproduksi secara mandiri karena mempunyai DNA. Nah, organisme yang bisa berfotosintetik itu muncul sebelumnya ada endosimbiosis antara, kita bisa misalkan di sini ada sel primordial, ini sel awal yang dia melakukan simbiosis dengan kloroplas. Dan di sini uniknya adalah simbiosisnya tidak seperti simbiosis yang kebanyakan kita amati sekarang. Oke, di mana makhluk hidup itu memang individu yang berbeda. Endosimbiosis ini terjadi dengan cara sel kloroplas masuk ke dalam sel primordial, atau kalau bahasa sekarang semacam masuk ke dalam tubuh atau merasuki ya. Nah, jadi agak lagu-lagu dangdut ini ya, yang sedikit biar senyum dikit ya dengan ngantuk gitu ya. Oke, jadi sel primordial dan kloroplas di sini diduga melakukan endosimbiosis. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa sel yang pertama kali muncul di bumi itu belum bisa melakukan fotosintesis. Oke, kemudian berikutnya menyatakan tentang apakah betul organisme yang bisa berfotosintesis secara tidak langsung dapat melindungi bumi dari serangan sinar ultraviolet, yang mana kita tahu sekarang pelindung bumi terhadap sinar ultraviolet adalah lapisan ozon. Ya, gitu. Lapisan ozon sendiri memang terbentuk dari penguraian oksigen, sehingga secara tidak langsung makhluk hidup yang berfotosintesis memang menyediakan oksigen ke atmosfer, dan otomatis itu sekaligus sebagai bahan pembentuk ozon. Oke, sehingga untuk pernyataan tadi betul, sehingga option yang tepat untuk nomor 7 jawabannya adalah D. Oke, kita lanjutkan sedikit ke nomor 8. Francesco Redi adalah pendukung teori abiogenesis yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ini jelas salah, karena di antara tokoh-tokoh yang menganut paham abiogenesis itu salah satunya bukan Francesco Redi. Justru Francesco Redi itu adalah seorang yang menganut atau setuju dengan paham biogenesis. Jadi untuk abiogenesis nanti ada Aristoteles, ada Anthony van Leeuwenhoek, kemudian ada John Needham. Ya, berarti sampai di sini Francesco Redi bukan salah seorang pendukung teori biogenesis. Kemudian pernyataan berikutnya, percobaan Francesco Redi membuktikan bahwa makhluk hidup berasal dari daging. Ini juga yang keliru, karena paham abiogenesis justru menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, bukan dari daging. Oke, ini di bagian yang pertama. Oke, sudah sampai ke soal nomor 8. Oke, kita akan nanti lanjutkan ke bagian sesi berikutnya. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Berikutnya kita bahas soal nomor 9. Oke. Di nomor 9 disajikan di sana mengenai data hasil percobaan, di mana labu 1 terjadi perubahan air yang menjadi keruh, labu 2 tidak ada perubahan. Artinya kaldu tadi tetap jernih. Nah, yang diminta di soal ditanyakan adalah kesimpulan yang dikemukakan dari percobaan tadi, yang mana percobaan tersebut dilakukan oleh Spallanzani. Tentunya Spallanzani adalah salah satu di antara orang yang setuju dengan paham biogenesis, artinya menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah apa yang dikemukakan, kesimpulan dari Spallanzani ketika melakukan percobaan tadi menyatakan bahwa ketika air kaldu berubah menjadi keruh, tandanya muncul kehidupan. Kehidupannya dari mana? Nah, kehidupan inilah yang
oleh Spallanzani disimpulkan berasal atau dibawa melalui udara. Di udara sendiri ada benda matinya berupa gas, ada mikroorganismenya. Nah, ini yang nanti akan lebih lanjut dibuktikan oleh Aristoteles bahwa yang memunculkan makhluk hidup dari air kaldu yang terbuka tadi itu bukan dari gasnya, melainkan dari mikroorganisme, artinya dari makhluk hidup yang sebelumnya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah jawabannya D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Percobaan Stanley Miller tidak akan menghasilkan asam amino bila ke dalam bejana yang digunakannya tidak dimasukkan. Oke, di soal yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa asam amino bereaksi atau terbentuk dari gas-gas yang ada yang rumuskan saat itu, yaitu metana, amonia, metana, gas hidrogen, dan uap. Yang mana kita lihat di sini ditanyakan dari keempat zat ini yang manakah kalau tidak ada, kemungkinan besar tidak akan bisa membentuk asam amino. Sehingga kita perlu tahu bahwa yang namanya asam amino kalau kita kaitkan secara bahan makanan, asam amino ini adalah penyusun protein. Dan unsur-unsur dari penyusun protein di sana adalah ada unsur atom karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kalau kita bandingkan dengan lemak, atau kita bandingkan juga dengan karbohidrat, yang membedakan asam amino ataupun protein adalah dalam hal unsur nitrogen. Sehingga nitrogen ini menjadi ciri khas dari asam amino. Sehingga di sini jawaban yang tepat adalah kalau di antara empat zat ini tidak ada, manakah yang tidak akan menghasilkan asam amino? Jawabannya berarti adalah amonia. Karena amonia ini sendiri adalah sebagai sumber nitrogen. Ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 di sini soal yang cukup menjebak. Rata-rata dari kalian ketika baca sekilas pasti akan otomatis bilang betul. Nah, padahal kalau kita teliti di sana ada hal yang keliru yang dituliskan di sana. Yang kelirunya di nomor 11 tadi dalam hal CH3 dan NH4. Oke. Kalau kita perhatikan di sini, yang mana yang tertukar? Kalau kita tuliskan di nomor 10 tadi, terlihat jelas ini, terlihat jelas. Ternyata ini yang tertukarnya. Kita perhatikan. Ternyata harusnya metana itu CH4, bukan CH3. Karena secara molekul rumus kimia, alkana merupakan metana merupakan gugus alkana yang mana rumus umumnya CnH2n plus 2. Sehingga kalau karbonnya 1 dikali 2 tambah 2 berarti harusnya 4. Jadi tidak mungkin rumus kimianya di sini CH3. Jadi harusnya CH4. Sehingga pernyataannya salah. Kemudian kita perhatikan lagi, asam amino merupakan komponen dasar protein yang penting untuk menyusun protoplasma. Secara teori memang diyakini asam amino adalah unsur yang pertama menyusun sel yang pertama, sehingga dianggap penting menyusun protoplasma. Dan faktanya memang di dalam sel makhluk hidup pasti mengandung asam amino, sehingga pernyataannya benar. Jadi untuk nomor 11 jawabannya yang tepat adalah D. Oke, kita lanjutkan berikutnya ke soal nomor 12. Di nomor 12 disebutkan di sini bahwa Stanley Miller dengan menggunakan sumber listrik, beliau berhasil membentuk asam amino dari campuran uap air, amonia, gas hidrogen, dan metana. Oke, kalau kita lihat di soal-soal sebelumnya berkaitan juga, ini pernyataannya betul. Oke, kemudian kita lihat asam amino adalah satu-satunya bahan pembentuk jasad hidup. Nah, kalau kita perhatikan, apakah asam amino adalah satu-satunya unsur penyusun jasad hidup? Faktanya tidak. Karena yang namanya organisme atau yang dimaksud dengan jasad hidup tadi itu secara kimiawi bisa dikatakan memiliki susunan yang kompleks. Artinya mempunyai lebih dari satu jenis molekul. Bahkan kalau kita lihat ke virus pembungkus yang paling luar dari tubuhnya, kapsid, itu memang sumber utamanya adalah protein. Meskipun demikian, di bagian dalam dari virus dia mempunyai materi genetik baik berupa DNA maupun RNA, sehingga di virus pun bukan satu-satunya asam amino yang menyusun virus tersebut, ada molekul yang lain.
Sehingga nomor 12 jawaban yang tepat di sini adalah C. Oke, kita lanjutkan ke nomor 13. Di nomor 13 di sini, apa yang dilakukan oleh Miller berhasil memunculkan apa? Kalau kita lihat di sini, opsi yang pertama melahirkan teori biogenesis, jelas tidak berkaitan, artinya pernyataan ke-1 salah. Pernyataan kedua, membuat model percobaan untuk menguji teori Urey, betul. Ini kalau kita lihat bagaimana sejarah percobaan Stanley Miller dan Harold Urey, Harold Urey adalah seorang dosen di Universitas Chicago ketika itu di tahun 1950 mengajarkan mengenai konsep pembentukan asam amino di luar tubuh, dan Stanley Miller waktu itu adalah seorang mahasiswanya yang ketika saat itu berusia 22 tahun mencoba membuktikan tentang apakah betul asam amino bisa dibentuk di luar tubuh, dan ternyata betul. Sehingga pernyataan nomor 2 betul. Oke, nomor 1 salah, berarti otomatis nomor 3 pun salah, tapi kita cek saja. Membuktikan terbentuknya kehidupan yang pertama. Kehidupan yang pertama itu tidak bisa dijelaskan secara langsung karena saat itu hanya sampai terbentuk asam amino saja. Oke, jadi nomor 3 jelas salah sampai di sini. Nomor 4 mengetahui terbentuknya bahan protein, betul. Jadi artinya nomor 13 jawaban yang tepat adalah C. Oke, tanpa saya sertakan pembahasan karena di sini ada di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 di sini, menurut teori Urey, terbentuknya zat hidup dari unsur-unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen terjadi oleh pengaruh apa? Tentunya pengaruh-pengaruh yang diduga saat itu memang terjadi atau kaya ketika zaman kehidupan belum ada. Jadi kondisi atmosfer, kondisi bumi saat itu yang menunjang apa saja, kita lihat saja di sini ya. Yang ke-1 adalah radiasi sinar kosmik. Saat itu bumi memang belum punya lapisan pelindung, belum punya lapisan atmosfer seperti saat ini, sehingga dikatakan radiasi sinar kosmik bisa terjadi, bisa mempengaruhi, bisa, karena saat itu bumi belum punya lapisan pelindung, tidak seperti saat ini. Oke, kalau untuk energi matahari sampai dengan saat ini masih berlangsung ya. Artinya berarti kalau energi matahari itu secara langsung mempengaruhi, harusnya kehidupan juga muncul saat ini. Faktanya tidak. Jadi energi matahari tidak berkaitan secara langsung. Jadi yang tepat di sana nomor 1, tapi nomor 2 tidak tepat. Yang ketiga, lecutan alami listrik. Ini yang diduga memang terjadi ketidakstabilan